dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang wanita sedang di luar rumah, contoh ketika ia sedang bepergian dan sholat di masjid yang tempat wudhunya tidak tertutup dari penglihatan orang umum, bolehkah saat berwudhu di bagian lengan hanya sampai setengah dari lengannya saja, tidak sampai siku, tetapi ia membasahi atau mengusap 3 kali lengan bajunya hingga siku? Dan ketika di bagian kepala, ia hanya membasahi rambut depannya atau poni rambutnya dengan membuka dalaman kerudung bagian depannya saja tanpa harus melepas kerudungnya. Dan ia mengusap dengan air pada jilbabnya di bagian kepala yang tidak bisa diusapkan air secara langsung karena ia membuka jilbabnya. Nah, soalnya ketika di bagian kepala ia hanya membasahi rambut depannya, poninya dengan cara membuka dalam kerudungnya saja, Ustadz. Nah, ini bagaimana solusi dari permasalahan ini, karena saya belum faham, Ustadz. Jazakallahu khairan. Taib. Yang pertama ya, sebaiknya ya wanita tidak berwudu di tempat umum yang akhirnya akan dilihat auratnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga kalau misalnya dia bisa wudu di rumahnya, maka wudulah di rumah. Atau misalnya dia bisa wudu di tempat kerjanya yang tertutup, maka berwudulah di tempat kerja yang lebih tertutup itu. Atau misalnya kalau dia bisa berwudu di toilet, apabila dia bisa berwudu di toilet, maka lebih baik dia berwudu di toilet untuk menjaga auratnya. Kalau misalnya itu tidak dimungkinkan, dia harus berwudu di tempat umum di luar yang berpotensi membuka auratnya di depan banyak laki-laki yang bukan mahramnya, maka terpaksa dia harus membuka aurat yang dia harus basuh. Ya, atau kalau dia bisa, dia harus menyampaikan air ke bagian-bagian tubuh yang wajib dibasuh. Kalau dia bisa menyampaikan air ke balik bajunya tanpa harus membukanya, maka itu yang wajib dia lakukan. Ya, misalnya dia mengambil air, kemudian dia sampaikan air tersebut sampai ke bagian siku, tapi tanpa harus membuka bajunya. Kalau itu bisa dia lakukan dan tidak sangat memberatkan dia, maka lakukan itu. Tapi ini sulit untuk dilakukan ya, pilihan ini pilihan yang sulit atau sangat memberatkan pada banyak keadaan ya. Biasanya pilihan yang seperti ini sangat memberatkan. Apakah dibolehkan bagi wanita hanya mengusap sebagian tangannya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Dia tetap harus membasuh semua bagian tangannya yang wajib dibasuh, yaitu mulai ujung tangan sampai ke sikunya. Mulai ujung tangan sampai ke sikunya ini harus terkena basuhan air. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa tidak dikiaskan dengan mengusap khuf saja, Ustadz? Maka jawabannya berbeda antara bagian kaki dengan bagian tangan. Yang membedakannya adalah dalil. Tidak ada satupun dalil
yang menjelaskan bolehnya mengusap bagian tangan yang wajib dibasuh. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap bagian tangan yang harusnya dibasuh. Maka kita katakan demikian. Tidak boleh bagi seorang wanita mengusap sebagian tangannya yang wajibnya dibasuh. Kalau misalnya dikatakan Ustadz nanti terlihat auratnya, maka di sini kita katakan tidak ada pilihan lain. Itulah akhafud darar. Itulah mudarat yang paling ringan yang harus kita pilih. Dan di saat kita melakukan pilihan akhafud darar seperti ini, maka niat kita adalah untuk melakukan ibadah wudu, bukan untuk menampakkan aurat kita di hadapan pria yang bukan mahram, di hadapan lawan jenis yang bukan mahram. Niat kita apa? Beribadah wudu. Bukanlah niat kita menampakkan aurat kita di hadapan lawan jenis yang bukan mahram. Ini akhafud dararain. Ini pilihan yang paling ringan mudaratnya. Adapun mengusap kepala, maka di sana ada dalil yang menunjukkan bolehnya wanita mengusap kerudungnya yang menutupi kepalanya. Dan insya Allah ini akan kita bahas di majelis yang berikutnya insya Allah. Dibolehkan bagi seorang wanita mengusap kerudung yang menutup kepalanya. Dan ini rukhsah. Rukhsah ini dalilnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah mengusap sorbannya yang ada di atas kepalanya ketika berwudu sebagai ganti untuk mengusap kepala beliau. Ya, wallahu taala alam.